sebentar. Framingnya udah oke, Jas? Sudah oke. Suara udah clear? Bagus banget. Oke, baru sekarang saya bisa buat konten ini, teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Martin Paz yang diberitakan mengalami cedera ringan di pergelangan tangannya dan juga tentang Miss Hilgers dan Eleanor Reynders yang telah resmi pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Tapi sebelum saya membahasnya lebih lanjut, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa bagi tim nasional Indonesia kita untuk bisa mendapatkan maximum points alias 6 poin dari 2 pertandingan bulan ini lawan Bahrain dan juga China, maka para pemain kita yang merupakan pemain pilar dari tim nasional Indonesia harus berada dalam kondisi 100% fit. Jika ada pemain kita yang tidak berada dalam kondisi 100% fit, maka tentu Shin Tae-yong juga tidak akan mengambil resiko untuk menurunkan sang pemain. Karena 2 pertandingan pada bulan ini adalah 2 pertandingan away. Dan kita tahu Shin Tae-yong sudah menetapkan target untuk bisa mendapatkan 6 poin dari 2 pertandingan ini. Artinya menargetkan kemenangan dari 2 pertandingan ini. Maka itu pada saat saya membaca berita tadi pagi bahwa Martin Paz mengalami cedera, ya jujur teman-teman, saya was-was juga. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Martin Paz adalah pemain inti dari tim nasional Indonesia kita. Dan juga pemain yang performanya luar biasa di 2 pertandingan awal tim nasional Indonesia di round 3 ini. Dan dia adalah penjaga gawang yang punya level of confidence yang sangat tinggi. Artinya dia punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Bagaimana caranya dia punya kepercayaan diri yang sangat tinggi? Karena dia punya pengalaman yang banyak. Apalagi dia bermain di Liga Amerika Serikat yang kita tahu juga punya jadwal yang ketat dan juga kita tahu persaingannya sangat ketat di liga tersebut. Dan juga dia adalah penjaga gawang yang sering banyak melakukan saves di setiap pertandingannya pada saat dia membela FC Dallas. Jadi pada saat saya membaca pengumuman resmi di akun Instagram FC Dallas bahwa Martin Paz tidak bisa diturunkan karena mengalami cedera, waduh, saya jadi khawatir nih. Ya was-was, khawatir ya sama saja lah ya. Karena kan ya sebelumnya kita semua mengikuti berita bahwa Martin Paz dipanggil, ada pemain-pemain lain dipanggil, artinya kan mereka berada dalam kondisi 100% fit. Tapi tiba-tiba ada berita semacam ini. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga jika kita merasa panik, tapi kita juga tidak boleh merasa panik secara berlebihan. Karena kan masih ada beberapa hari lagi sebelum pertandingan lawan Bahrain. Dan berita yang dirilis oleh FC Dallas adalah bahwa Martin Paz, seperti yang tadi saya katakan, mengalami cedera ringan. Nah artinya jika cedera ringan seharusnya dia bisa pulih pada waktunya, apalagi dia tidak diturunkan untuk pertandingan FC Dallas. Dan saya harapkan dokter tim dari FC Dallas juga bisa lah ya ngecek cedera dari Martin Paz dan juga membuat dia kembali pulih. Ini sangat penting teman-teman, karena kita tahu Martin Paz juga ingin membela tim nasional Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Apalagi kita tahu dalam beberapa interview yang dia lakukan di Amerika Serikat, dia mengatakan dia begitu senang membela tim nasional Indonesia dan adaptasinya juga berjalan dengan baik karena dia mendapatkan dukungan dari rekan-rekan lainnya yang berada di dalam tim. Jadi memang ini adalah penjaga gawang yang kita perlukan. Dan dia seperti tembok yang kokoh yang sulit dirobohkan oleh para pemain tim lawan. Bahkan para pemain Australia itu sampai frustasi melihat performa dia. Bingung mereka gimana caranya menjebol penjaga gawang ini. Dan juga saya melihat beberapa kali dia bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para pemain yang bermain di lini pertahanan. Artinya komunikasi ketika berjalan dengan baik tentu itu yang akan membuat juga para pemain yang bermain di lini pertahanan nyaman. Bahwa kalau bola itu lewat dari mereka, maka masih ada yang namanya Martin Paz. Dan saya melihat beberapa kali itu dia melakukan saves dengan membaca arah bola dengan benar. Artinya bukan karena keberuntungan, tapi memang dia sudah membaca arah bola. Nah artinya penjaga gawang ini punya naluri yang tinggi untuk yang istilah kerennya itu reading the game. Nah penjaga gawang semacam ini langka sekali teman-teman di dunia sepak bola. Salah satu yang sekarang terbaik menurut saya untuk bisa reading the game itu adalah Emiliano Martinez, penjaga gawang tim nasional Argentina. Jago sekali dia untuk membaca arah bola. Maka itu sulit sekali untuk bisa menjebol gawangnya. Dia adalah salah satu penjaga gawang di timnas Argentina yang banyak sekali mencatat clean sheet. Nah, Martin Paz kira-kira seperti itulah. Maka itu gerakan refleks dan Martin Paz ini juga bagus. Ya kita harapkan dia bisa pulih pada waktunya. Jadi ya saya pikir sekarang waktunya kita semua untuk berdoa agar Martin Paz bisa lekas pulih. Dan saya pikir ya bahwa Martin Paz juga tentu akan coba untuk melakukan latihan-latihan ringan agar dia bisa comeback. Ya ini sangat penting bagi dia. Dan bagi seorang penjaga gawang, mau yang namanya cedera
cedera ringan atau juga cedera berat, tapi kalau cedera itu di tangannya atau di bagian tangannya, ya artinya dia tidak akan bisa diturunkan. Maka itu kan klubnya FC Dallas tidak menurunkan dia di pertandingan MLS. Dan kita tahu bahwa dua tangan dari seorang penjaga gawang itu sangat vital karena ya dia melakukan penyelamatan dengan kedua tangannya. Artinya Martin Paz juga sekarang harus coba berupaya agar dia bisa lekas kembali. Dan kita harapkan yang terbaik bagi Martin Paz karena jujur menurut saya dia adalah pemain yang tidak tergantikan di tim nasional Indonesia. Memang masih ada Nadio dan juga masih ada Hernando Ari, ya tapi feeling saya bagi dua penjaga gawang tersebut untuk bermain di level yang tertinggi seperti sekarang di kualifikasi Piala Dunia, ya saya agak ragu sih jika mereka bisa bermain secara konsisten. Bukan artinya mereka penjaga gawang yang jelek, enggak juga sih. Cuman konsistensi itu yang dibutuhkan. Dan Martin Paz kan membuktikan bahwa dalam dua pertandingan awal dia konsisten melakukan save demi save. Jadi kita tunggu saja teman-teman, berita baiknya yang menurut saya hari Selasa pekan depan kita akan mendapatkan update tentang Martin Paz. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Miss Hilgers dan juga Eleanor Reinders yang telah resmi terdaftar sebagai pemain Indonesia dan juga sekarang berada di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yaitu PSSI. Karena perpindahan federasi dari dua pemain ini yang merupakan proses terakhir agar mereka bisa membela tim nasional Indonesia telah selesai. Jadi hebat juga ya, PSSI di eranya Pak Erick Thohir segala sesuatunya bisa dipercepat sehingga dua pemain diaspora kita ini bisa membela tim nasional Indonesia. Dan sebetulnya seberapa penting sih dua pemain ini? Mungkin teman-teman akan mengatakan, Bung kan ada banyak lagi pemain lainnya, apalagi di lini pertahanan tuh. Masih ada J. Itses, masih ada Nathan, masih ada Sandy Walsh, masih ada Rizky Ridho. Kan mereka juga bisa bermain di center back, betul, masih ada Ferrari, yes, betul, jika kalian berpikir seperti itu, tapi ada tapinya. Miss Hilgers ini kan bukan pemain kaleng-kalengan Pak. Miss Hilgers ini adalah pemain grade A+, jadi bukan A saja, tapi A tambahkan plus. Ini pemain yang bagus, bahkan Van Persie ya, legenda dari Belanda itu bingung kenapa Miss Hilgers itu memilih Indonesia, seharusnya dia sabar mendapatkan panggilan dari tim nasional Belanda. Ya dia memilih Indonesia karena panggilan hatinya, karena dia ingin membela tim nasional Indonesia. Dia ingin memakai seragam dari tim nasional Indonesia, maka itu seperti yang selalu saya katakan, kita perlu welcome para pemain diaspora kita yang memilih untuk membela tim nasional Indonesia dan kita perlu memberikan mereka waktu untuk beradaptasi. Ya, jangan juga kita berharap bahwa mereka akan bisa langsung beradaptasi. Kalau mereka bisa langsung beradaptasi, ya tentu itu bagus. Tapi kita juga harus sabar jika mereka tidak bisa langsung beradaptasi. Karena ini kan adalah pengalaman yang baru bagi mereka. Ya, mereka juga bukan pesulap yang serta-merta kemudian mereka main, mereka tiba-tiba bisa menyulap permainan dari Indonesia sehingga Indonesia menang. Nah, kita nggak boleh berpikir seperti itu. Karena kan permainan sepak bola itu adalah permainan secara tim. Jadi ya, semua pemain itu harus bermain sesuai dengan rencana permainan. Tapi tentu dengan adanya Miss Hilgers ini membuat pertahanan kita semakin tangguh. Karena dengan adanya Miss Hilgers, kita sekarang punya pemain bagus lainnya yang juga bisa tampil tenang di lini pertahanan selain adanya J. Itses dan juga Rizky Ridho. Jadi pada saat kita punya 3 pemain yang bisa bermain tenang di lini pertahanan, tentu jumlah kesalahan akan semakin berkurang. Jika jumlah kesalahan akan semakin berkurang, tentu akan semakin sulit bagi para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan peluang ke gawang dari penjaga gawang kita. Nah, kuncinya sebetulnya berada di lini pertahanan kita yang bisa melakukan koordinasi untuk memproteksi penjaga gawang dan juga bisa build up. Nah, Miss Hilgers ini juga adalah pemain belakang yang bisa build up, yang bisa memberikan umpan-umpan yang terukur ke depan. Jadi jika Miss Hilgers bisa dimainkan bersama J. Itses dan juga Rizky Ridho, artinya kita punya 3 center back yang bisa delivery bola ke depan. Artinya opsi untuk membangun serangan dari belakang juga sangat terbuka. Bukan saja untuk build up, tapi juga untuk bisa mengirimkan umpan direct pass yang sekarang biasa dilakukan oleh Rizky Ridho atau juga oleh J. Itses. Nah, maka itu seperti yang selalu saya katakan bahwa jika ada pemain yang berkualitas, jangan tunggu terlalu lama. Ya, tarik langsung untuk membela tim nasional Indonesia. Padahal usianya ini kan masih muda nih, Miss Hilgers 23 tahun. Bisa saja dia tunggu kan? Tunggu panggilan dari timnas Belanda, tapi kan enggak. Dia langsung memilih Indonesia. Jadi ya, tentu kita juga perlu mengapresiasi keputusan dari Miss Hilgers dan kita berikan dia waktu untuk beradaptasi. Walaupun saya juga berharap kalau bisa langsung saja main bagus. Tapi kan namanya pemain sepak bola kan ya kadang-kadang ada up and down ya. Tapi ya dengan adanya Miss Hilgers, ya saya punya feeling yang bagus bahwa pertahanan kita akan semakin tangguh. Dan selain itu ada juga Eleanor Reinders. Nah, Eleanor ini akan bermain di mana? Kalau feeling saya, ya mungkin juga feeling saya salah. Kalau feeling saya dia akan bermain di depan sebagai salah satu penyerang sayap nih. Karena pemain ini selain skillful, dia bisa mengirimkan banyak yang namanya itu, dia bisa mengirimkan banyak umpan-umpan kunci. Nah, kita memerlukan pemain yang bisa memberikan banyak umpan kunci.
Dan umpan kunci itu tidak harus diberikan kepada pemain lain di depan, tapi juga bisa diberikan kepada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang. Bisa juga pemain dari second line, tapi selain itu juga kuncinya harus bisa melakukan finishing. Jadi pada saat Eliano itu memberikan banyak umpan kunci, siapapun pemain itu yang mendapatkan umpan dan mendapatkan ruang untuk bisa menciptakan peluang harus bisa melakukan finishing. Karena Eliano ini sebetulnya bukan striker, dia adalah attacking midfielder yang juga bisa bermain sebagai second striker atau juga bisa bermain sebagai striker winger yang bisa bermain sebagai penyerang sayap. Ya kira-kira seperti itulah permainan dia. Dan dia adalah pemain yang punya agility. Agility itu adalah kelihayan ya untuk bisa bergerak dengan bola atau juga tanpa bola. Maka itu saya yakin bahwa dua pemain ini kemungkinan akan menjadi starter di pertandingan lawan Bahrain karena dua pemain ini adalah pemain yang punya visi yang bagus. Midfielders untuk membagi bola dan Eliano Reinders untuk bisa memberikan umpan-umpan yang terukur ke pemain yang bisa mencari ruang di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Dan kita coba bayangkan di pertahanan ada Jay Itzes, Rizky Ridho bersama Midfielders, dan di depan ada Eliano, ada Ragnar Oratmangun, dan juga ada Rafael Strijk. Artinya akan ada 3 pemain di depan yang shifting position, yang pergerakannya mobile yang akan sulit untuk dibaca oleh para pemain tim lawan. Dan di belakang kita ada 3 pemain yang tangguh, yang selain juga bisa bertahan secara tenang, bisa juga memberikan deliver bola ke depan. Jadi teman-teman, untuk sementara ini saya pikir jika kita merasa panik tentang berita dari Martin Paes, saya pikir itu wajar saja. Karena kita tahu dia adalah penjaga gawang yang hebat, dan kita perlukan dia untuk pertandingan-pertandingan timnas, tapi kita juga jangan panik secara berlebihan. Masih ada waktu beberapa hari lagi ke depan dan kita semua berdoa agar Martin Paes bisa lekas sembuh. Dan tentang Midfielders dan juga Eliano, ayo kita berikan dukungan kepada 2 pemain diaspora ini agar mereka bisa memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Dan seperti yang saya selalu katakan dan saya akan ulangi lagi, di konten ini saya tidak akan pernah capek memberikan edukasi bahwa sebagai pemain ke-12, ayo kita bangun narasi-narasi yang positif di sosial media dan kita jangan juga terpancing dengan narasi-narasi yang negatif di sosial media karena kita semua harus mendukung untuk kemajuan dari tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.